Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Let audience, tema kita kali ini seperti yang kita utarakan di hari Senin yang lalu, yaitu membangun karakter berbasis surat Al-Fatihah. Dari masing-masing ayat surat Al-Fatihah itu ternyata mempunyai satu hikmah tersendiri bagi kita umat Islam. Dari Ummul Quran ini terbangunlah karakter yang disiratkan oleh masing-masing surat ini, masing-masing ayat ini. Minggu lalu kita sudah bahas tentang karakter yang tumbuh karena kita memahami dan menghayati betul kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan pada kali ini kita akan mencoba menggali daripada kata-kata atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, light audience, mungkin kita semua sudah sangat memahami. Artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita sudah dengar kata-kata ini. Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan untuk dibaca pada setiap kita akan melakukan satu kegiatan. Dibaca pada setiap kita membaca suratul Fatihah dalam sholat. Dan banyak sekali anjuran-anjuran yang kepada kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun di balik itu kita ingin sekali melihat, ingin sekali menggali apa hikmah di balik Bismillahirrahmanirrahim. Dan seharusnya apa dampaknya terhadap diri kita, khususnya di dalam membangun karakter kita sebagai umat Islam yang terbimbing oleh Al-Quran ini. Jadi kalau disebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tentu di sini dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar. Yang disebutkan juga di sini berarti maha besar kasih sayangnya. Jadi awal pada setiap ayat Al-Quran itu disebut Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, inilah sifat Tuhan yang paling utama, kata dia. Sifat Tuhan yang paling utama adalah pengasih dan penyayang. Jadi kalau kita melihat Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur kehidupan ini. Dan kemudian siapa dia yang sebenarnya? Dia mempunyai sifat utama, yaitu kasih sayang. Dengan sifat ini berarti kita harus melihat dia dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat positif, dengan cara yang sangat agung dan mulia. Bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nah, dengan sifat ini, light audience, kita betul-betul akan memahami Tuhan itu. Betul-betul bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang semaunya, bukan Tuhan yang sewenang-wenang,
bukan Tuhan yang melakukan kekerasan terhadap makhluknya, bukan Tuhan mungkin secara ekstrim Tuhan yang jahat gitulah kira-kira, yang kejam. Jadi kalau kita melihat ini, berarti dalam jiwa kita betul-betul kita merindukan Tuhan itu. Kenapa? Karena sifat kasih sayang inilah yang paling dirindukan oleh manusia. Sifat kasih sayang inilah yang paling dirindukan oleh semua makhluknya. Nah, karena itu acuan daripada kita mengenal Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang kasih sayang itu. Nah, berbeda sekali yang mungkin yang kalau kita rasakan di kehidupan kita waktu kita belajar agama itu. Apa-apa sedikit-sedikit, ayo kalau kamu tidak sholat pasti kamu masuk neraka. Kalau kamu salah sedikit kamu masuk neraka. Siksa Allah sangat keras. Dan itulah yang kita didengung-dengungkan tentang neraka, neraka, dan neraka ini. Tanpa didahului untuk apa neraka itu sebenarnya. Apa tujuan dibuat neraka itu. Nah, terkesan seolah-olah kalau itu saja yang didengungkan kepada kita, neraka, neraka, dan neraka. Seolah-olah tampak sekali kejamnya Allah Ta'ala itu. Siksa yang pedih, azab yang besar. Nah, inilah mungkin yang tertanam di dalam diri sebagian umat Islam. Tentang Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Tuhan yang sukanya menyiksa orang. Tuhan yang benar-benar hanya menonjolkan kekuasaan dan kekerasan kepada makhluknya. Nah, ini audiens, kesan yang didapat sebagian umat Islam karena pembelajaran tentang siapa Tuhan itu adalah hanya neraka, neraka, menciptakan neraka dan menghukum manusia. Nah, ini yang mungkin ada di dalam diri sebagian umat Islam. Ternyata tidak demikian, audiens. Di awal daripada surat ini, semua menyatakan bahwa Tuhan itu maha kasih sayang kepada makhluknya. Nah, sehingga segala sesuatu tentang isi Al-Quran yang ada di dalamnya itu juga harus dikaitkan dengan kasih sayang Tuhan, termasuk adanya azab, termasuk adanya neraka, termasuk adanya siksaan. Itu semua dibuat dalam rangka kasih sayang Tuhan kepada makhluknya. Nah, kalau kita lihat ini, audiens, kasih sayang ini memiliki arti dan makna yang sangat dalam dan sangat luas. Nah, kalau kita lihat betul-betul sifat kasih sayang ini adalah di mana orang yang memiliki kasih sayang misalnya itu tidak ingin orang lain itu celaka. Lebih jauh tidak ingin orang lain itu terpuruk. Tidak ingin orang lain itu masuk ke dalam satu jurang, yang jurang itu jurang malapetaka. Maka di sanalah diberikan pagar-pagar agar dia tidak masuk ke jurang neraka itu. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini ada yang namanya hukum. Orang jahat itu dihukum. Kalau bahasa kitanya, hukuman itu dalam rangka pembinaan, dalam rangka memberikan efek jera, dalam rangka menyayangi manusia. Kalau dia dibiarkan terus misalnya dalam narkoba, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kalau dibiarkan dia mencuri terus-menerus, dia akan menghancurkan diri sendiri dan semua yang berada di lingkungannya.
Kalau dibiarkan kekerasan, dia akan menyebabkan kesulitan bagi manusia dan dirinya sendiri. Nah, karena itulah dia harus dihukum, artinya dididik, artinya diberikan efek jera atau diberikan pencegahan. Nah, inilah tujuan daripada apa yang disebut dengan hukuman itu, dalam rangka kasih sayang, audiens. Nah, sifat kasih sayang ini sifat yang sangat mulia, agung. Sifat kasih sayang ini adalah sifat yang dirindukan oleh semua makhluk hidup. Sifat kasih sayang ini adalah sifat yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Sifat kasih sayang ini adalah sifat yang penuh kebajikan. Nah, disinilah audiens, kita perlu merenungi sifat kasih sayang ini. Dan sifat kasih sayang inilah yang inti ajaran Islam itu. Dengan sifat kasih sayang ini, maka segalanya akan bisa tumbuh. Sifat kasih sayang ini sifat yang membangun, sifat yang mengembangkan, sifat yang mensejahterakan, sifat yang mendamaikan. Sifat kasih sayang ini, audiens, adalah sifat yang melindungi, mendidik dan membahagiakan. Nah, sifat kasih sayang ini dituntut sifat yang adil juga di dalamnya. Nah, karena itulah kasih sayang ini betul-betul membangun satu sifat dan karakter. Khususnya bagi orang yang sering membacanya, bagi orang yang menghayatinya, bagi orang yang terus-menerus mempelajari Al-Quran itu dan Islam ini, yaitu sifat kasih sayang, di mana sifat-sifat di dalam kasih sayang ini betul-betul ada sifat-sifat yang tumbuh di dalamnya, yaitu orang yang memiliki kasih sayang pasti dia mempunyai karakter mendidik, dia mempunyai karakter yang adil, dia mempunyai karakter yang mampu membahagiakan orang lain. Dia mempunyai karakter yang selalu menumbuh dan mengembangkan kebajikan-kebajikan. Dia mempunyai karakter yang selalu ingin mensejahterakan orang lain dan kehidupan. Dia mempunyai karakter yang mendamaikan. Dia mempunyai karakter yang penuh dengan kebajikan. Nah, inilah audiens, karakter orang yang sering sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang terbangun. Nah, kita melihat berbeda sekali dengan karakter yang terbangun sekarang ini dalam diri umat Islam. Aneh sekali kita melihat orang belajar akidah keyakinan dalam Islam katanya, mengesahkan Tuhan katanya, paling sunnah katanya. Tapi kita melihat orang semakin bagus dia, kata dia, belajar Islamnya, justru semakin tidak menyukai orang lain. Justru semakin membenci orang lain. Justru semakin eksklusif. Justru bahkan banyak sekali menyalahkan orang lain. Ini aneh kita lihat. Jadi banyak ajaran yang diajarkan oleh sebagian umat Islam itu tidak menumbuhkan sifat kasih sayang ini. Tidak menumbuhkan karakter yang mendamaikan, mensejahterakan, melindungi, membahagiakan orang, mendidik, penuh dengan kebajikan.
Nah, kita lihat ini, light audience. Bahkan kita melihat juga, bahkan partai-partai yang berbasis Islam, partai-partai yang berbasis Islam, yang katanya di dalamnya itu pada punya para ulama, justru tidak ada terlihat kasih sayang yang besar itu di dalamnya. Bahkan kita lihat di dunia internasional, umat Islam betul-betul umat yang tertindas. Pada saat umat Islam lain yang tertindas, kasih sayang itu tidak ada. Persatuan untuk membela sesama muslim tidak ada. Bahkan yang katanya paling Islam di dunia itu adalah Timur Tengah, justru saling bermusuhan paling parah. Paling parah. Nah, jadi kalau kita melihat ini, light audience, Islam yang berkembang, yang diajarkan itu, saya kira perlu dikaji ulang. Dikaji ulang, dilihat kembali. Jangan-jangan hal-hal yang lebih membahayakan terhadap Islam itu sendiri, itu dilakukan oleh umat Islam. Jadi formalitas Islam, baju Islam yang dipakai justru memberikan citra yang buruk terhadap Islam itu sendiri. Ajaran Islam yang dibaca terus-menerus, yang menjadi acuan Ummul Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada di lapangan, tidak ada di masjid. Kalau kita lihat di masjid itu cuman formalitas yang lebih banyak. Kasih sayang antara sesama anggota masjid saya kira sudah berkurang itu. Formalitas kita memberi, formalitas zakat, formalitas sodako, formalitas ngasih uang dan sebagainya untuk fakir miskin, anak yatim yang diajarkan itu hanya sekedar mencari pahala. Mencari pahala, mendapatkan surga, mencari pahala, mendapatkan surga. Sifat kasih sayang yang harus dibangun oleh umat Islam itu justru tidak ada. Sodakoh, zakat, dan lain-lain yang diajarkan Islam itu dalam rangka membangun sifat dan karakter kasih sayang itu. Tapi yang terjadi tidak seperti itu, lihat audience. Nah, karena itulah kita mengkaji sekarang ini tentang hal-hal yang terbangun dari sifat kasih sayang itu. Di antaranya adalah karakter mulia, menyayangi orang. Karakter mulia, menumbuh kembangkan dan membangun orang lain. Karakter mulia, ingin melihat orang lain sejahtera. Karakter mulia, ingin mendamaikan yang bersengketa dan hidup dalam kedamaian. Karakter mulia, melindungi, mendidik dan membahagiakan. Karakter mulia, ingin berbuat adil, karena kasih sayang itu di dalamnya ada keadilan, agar manusia bisa betul-betul tidak terjadi keadaan yang lebih buruk. Karena itulah harus ditegakkan keadilan itu. Nah, inilah lihat audience, karakter kasih sayang yang terbangun. Karena itulah umat Islam diberikan kewajiban untuk melakukan aktivitas memberikan sebagian harta untuk orang lain dalam rangka membangun kasih sayang itu. Misalnya sodako, zakat, menghormati tamu, membebaskan budak, kemudian dia memberi kepada tetangga, mengurus anak yatim, membangun lingkungan dan seterusnya. Nah, karakter inilah yang terbangun seharusnya untuk umat Islam. Nah, karena itu kita mencoba membangun karakter ini pada diri kita. Mudah-mudahan kalimat yang selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu membangun karakter kita.
Nah, ini Light Audience mungkin karakter yang terbangun dari Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mencoba menerapkannya pada diri kita. Light Audience, marilah kita hayati kembali bacaan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh, kata Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca setiap saat ini membentuk karakter kita sebagai umat Islam, yaitu sifat kasih sayang ini melekat di dalam diri kita, yang akhirnya kita mempunyai karakter yang penuh kasih sayang, yang selalu ingin berbuat kebajikan, yang dapat menumbuhkan, membangun dan mengembangkan, serta mensejahterakan manusia dan keadaan lainnya. Kita senang dengan hidup damai dan mendamaikan. Kita mampu menjadi seorang pendidik yang mampu melindungi dan membahagiakan, serta kita menjadi manusia yang mampu berbuat adil. Nah, inilah harapan kita di dalam kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Light Audience, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang tak terhingga, tak terbatas kasih sayang-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan-Mu betul-betul terwujud di kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami dapat menerima, kemudian membangun karakter di dalam diri kami dengan sifat-sifat mulia yang terbangun dari Bismillahirrahmanirrahim ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.